objek fisik yang kami nanti Bapak terima data kami itu bisa dilanjutkan ke dalam proses selanjutnya selama benar. Dan pastinya Bapak mengetahui alasan yang benar dan yang paling valid itu nanti kalau masing-masing punya valid itu harus diuji di pengadilan. Seandainya Bapak musyawarah mufakat tidak mencapai musyawarah mufakat. Tapi saya sarankan dari awal bahwa lebih baik itu diselesaikan secara musyawarah mufakat. Karena saya melihat ini saling mengisi dan melengkapi, Pak. Saling mengisi dan melengkapi, apa-apa yang ada di Bapak semuanya dipegang. Baik, untuk yang saya sampaikan mungkin ada yang ditanyakan mengenai teknis itu ya pelaksanaan dari lapangan kemarin. Apa yang Bapak komplain dari yang dilaksanakan kemarin, silakan apa yang mau Bapak tambahkan. Nanti kami akan catat karena mungkin Bapak kan sudah menerima informasi dari tim di lapangan mengenai hal-hal yang sudah dilaksanakan. Bahwa kepemilikan hak ini merupakan sesuatu yang jelas, artinya tidak abu-abu, Pak. Langkah Bapak ini sudah tepat, Pak, bahwa Bapak akan menyisir ulama sehingga di lapangan mengakibatkan salah tafsir, Pak. Usulan saya, Pak, data-data yang Bapak maksud itu data apa, Pak? Dilengkapi dari awal, sehingga kalau kita detailkan, misalnya ada salah satu data yang jangan asli, Pak. Kopi pun saya nggak punya. Bagaimana saya mau lanjut sampai di ujung, Pak? Berarti di awal saya harus share, saya mundur, sehingga dari 10 orang jadi 9 orang. Begitu, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, saya jawab aja langsung dari Bapak. Terima kasih, Pak Cami akan cepat karena saya baru bergerak di bulan 3 bulan yang lalu. Tapi ini sudah saya pelajari sekitar kurang lebih 6 bulan. Kalau 6 bulan dengan 3 bulan saya baru mau menginjak setahun. Target saya di bulan Desember ini, mulai pertengahan, analisa di objek fisik saya sudah selesai. Dibandingkan dengan pembahasan saya tahun 80 sampai 80 kan nggak selesai pertama. Jadi saya di lapangan. Perlu saya sampaikan bahwa kepemilikan kepada data secara teori ya. Secara teori itu pertama dia harus memenuhi ajas fisik. Ajas fisik itu Bapak harus ada objek fisiknya di mana. Yang paling kita seringkali dan itu dikenakan terhadap kasus yang seperti apa, Pak Sarto? Jadi kalau yang biasa-biasa, yang saya sering di kampung lah di NTB, di Aceh, ketika ada permasalahan, objek fisik itu wajib dikuasai, iya. Ada alasannya, iya. Dan diketahui tetangganya, pasti jadi, Pak. Itu ya. Tetap ada putusan tahun 96 tahun 2000 dan ini sudah ada kajian dari tingkat kementerian juga, Pak. Nah, terhadap hal seperti ini tidak bisa berlaku asas fisik itu dikuasai 100%, tidak, karena itu sudah ada penelahan dari yang sudah malah sudah ada putusan Mahkamah Agung dan seterusnya. Dan dari tentunya dari perjalanan tersebut pasti sudah ada solusi dan tahapan yang harus dilaksanakan. Saya ini tinggal melanjutkan saja, Bapak Ibu, dari yang sudah ada tahapan yang sudah. Kenapa pada tahun 91 tidak pernah terlaksana? Karena penelitian objek fisiknya tidak selesai karena baru satu saja ini alas hak itu. Karena objek fisik itu harus clear dulu di mana yang akan harus dipermasalahkan, objeknya harus tepat. Nah, kami mencoba menyelesaikan terhadap objek fisik itu adanya di mana. Dengan data Bapak awal ini, itu pun kami akan olah sehingga kami nanti akan punya lagi data yang lebih spesifiknya berdirinya di mana. Seperti tadi kami sampaikan, Bapak punya sertifikat, kami akan menyampaikan setelah analisa data, ini setengahnya dan seterusnya. Nanti akan kami sampaikan.
Itu pun terlebih dahulu Bapak harus bisa menyampaikan ke kami mana Bapak di lapangannya. Karena kemarin Pak Charles ini baru supaya bisa memahami. Karena pemilik pasti yang pegang semua data itu. Karena yang dikuasa ada fotokopi. Nah nanti akan kita sampaikan berdasarkan kuasa yang telah dilaksanakan oleh stafnya atau anak buah. Ada hal yang tidak puas, ada yang kurang puas, itu pasti Pak. Karena di pertandingan Piala Dunia pun tuan rumah tidak harus jadi juara Pak. Harapannya semuanya ingin jadi juara. Tetapi sebelum ditutup di akhir saya akan sampaikan ke Bapak seperti apa. Hari Rabu besok tutup di sini karena ke lapangan Pak. Rabu depannya ke BPN. Nanti yang di BPN ini. Rabu besok mendetailkan apa yang dibawa dengan ke lapangan. Nanti kan menunjuk misalkan nih Pak Edwin punya alasan dia akan tunjukkan, nah kami akan ambil data koordinat yang terdokumentasi. Ya, tidak harus Pak, di terakhir begini. Ya, tidak bisa. Hadir boleh. Ya, bawa rekamannya, kopi rekapan boleh. Tapi di hari terakhir harus dibawa Pak Minister Pemilihan. Untuk hari Rabu besok, kita kan bapak-bapak punya ada alasan. Yang kemarin bapak lihat baru secara global. Bapak nanti tidak harus asli, bapak rekapannya silakan nanti. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan. Nama saya Nathan. Saya kuasa dari Ida Rustini. Dan kuasa saya bersifat notaris. Kemudian saya melaksanakan urusan ini sejak tahun 2018. Dan kami semua menempuh mekanisme dan prosedur di pemerintahan maupun di BPN itu sendiri. Dan kami sudah punya surat ukur dan itu sudah terdaftar di Pusdakti. Saya untuk ukuran yang saya lihat yang ada di board, saya melihat ukuran kami ya, itu berbatasan langsung dengan PT Timur dan tanahnya PT Timur itu terdaftar resmi di BPN. Nah sekarang di board ini tidak nampak nih seperti apa nih kira-kira jalan pengisian tanah yang sudah bersertifikat terdaftar resmi tetapi di board tidak nampak. Nah bahkan diklaim sama orang apa yang kita rapat di sini apa segala macam bisa mengarah berakhir pada suatu tindak pidana korupsi karena menyerobot tanah negara atau merugikan perekonomian negara. Saya kira cukup itu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nathan. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa ini adalah hasil lapangan. Hasil lapangan yang kemarin kita laksanakan bareng-bareng. Nah, untuk hasil yang tadi sampaikan Pak Nathan itu ada sudah sertifikat dan sebagainya akan kami sampaikan nanti di paparan terakhir kesimpulan yang dihadiri oleh para pemilik dan kuasanya Pak. Jadi kalau Bapak sudah memperoleh sertifikat, nah mungkin nanti akan tercatat. Tapi kalau belum sampai sertifikat, biasanya baru catatan ya, identifikasi ini masih dalam proses Pak. Itu. Jadi untuk Bapak mengenai sudah ada perjanjian dan persetujuan resmi dan lain sebagainya, mungkin itu kan di pihak internal Bapak ya. Nanti pihak internal Bapak, nanti Bapak bisa dengan adanya beberapa ini bisa bermusyawarah dengan pemilik lah yang aslinya nih Bu Ida, yang Bu Ida nih, untuk menyampaikan apa yang sedang Bapak pegang. Dan tentunya itu nanti memudahkan Bapak ketika Bu Ida punya tanah yang lain Pak. Tetapi kalau memang satu objeknya, nah itu mungkin permasalahan internalnya harus diselesaikan sehingga yang masuk nanti ke daftar pegawai menjadi satu, tidak tiga-tiganya. Mungkin itu ada yang lainnya, silakan. Kami sebagai pemohon
telah mengikuti proses ini dari awal. Namanya juga permohonan, Pak. Janganlah kiranya nanti karena ada pengakuan oleh beberapa pihak, maka orang yang berhak secara hukum kehilangan haknya karena permasalahan itu. Jadi yang perlu kami tekankan di sini, siapa saja bisa mengajukan keberatan, Pak. Tetapi dalam kaitan hak dan wewenang itu, pihak BPN lah yang berhak memberikan penilaian atas segala sesuatu yang diajukan oleh pemohon kepada Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara sebagai pejabat atau usaha negara. Itu yang kami satu tekankan. Yang kedua, bahwa kami sebagai kuasa mewakili Ibu Ida, andai kata pun nanti ada keharusan atau kewajiban sebagai pihak prinsipal untuk menghadiri baik pengukuran atau BPN, dengan tegas kami sampaikan Ibu Ida saat ini dalam keadaan sakit, Bapak. Itu lebih baik kami utarakan sekarang daripada nanti ada mispersepsi-persepsi yang lain, Pak. Jadi kami mohon kepada pihak BPN sebagai perwakilan daripada penyelenggara negara, berikanlah pertimbangan dan penilaian atas segala permohonan pemohon sehingga siapapun yang berhak secara hukum, Pak, tidak kehilangan haknya di atas tanah dimaksud. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak Monan. Jelas bahwa yang disampaikan Pak Monan itulah tahapan yang harus kami tempuh supaya harapan Pak Monan bisa terlaksana. Mengenai ketidakhadiran Ibu Ida, kami harus punya data. Apapun tekniknya, apapun yang disampaikan oleh Bapak, kami harus bisa bertemu dengan beliau. Bertemu dengan beliau. Supaya kami tidak kami dalam menilai atau performa Ibu Ida itu sesuai dengan fakta yang ada. Dan yang kedua mengenai sanggahan ataupun nanti yang disampaikan Mona harapannya harus bisa memilih dan menentukan. Tentunya kalau dengan hal-hal yang pasti kami akan bisa tentukan, Bapak. Bertemu dengan Ibu Ida dari pihak 1, 2, dan 3. Tentunya kami tidak bisa menentukan di antara 3 itu mana yang bisa disampaikan berdasarkan keterangan Ibu Ida. Walaupun keterangan Ibu Ida itu juga menyampaikan ke kami dengan dihadiri hanya salah satu, tidak berbarengan, itu pun juga menjadi catatan juga, tidak disaksikan berbarengan ketika itu. Yang baiknya seperti apa, Pak Asep? Yang baiknya adalah semuanya kumpul dan saya hanya mendengarkan. Itu bisa kita tentukan, misalkan menentukan mana yang berhak dan tidak. Bisa, Pak. Kalau Bapak kumpul semua dengan beda, dengan berkumpul Bapak apa, saya akan bisa menyerahkan ke Bapak bikin ini untuk tindak lanjutnya. Pak, tentunya kami harus mengakomodir juga pendapat dari yang proses berbeda. Itu, Pak. Nah, kalau Bapak bisa membantu kami sudah cepat selesai, alangkah baiknya nanti di pihak Bapak kami pun diketahui seperti itu. Ya, ada yang lainnya? Silakan. Ada yang lainnya? Cukup kan? Cukup. Kalau cukup saya akan lanjut ke tahap selanjutnya biar Bapak mengetahui ini.